Teman-teman, perhatikan langkah bentengnya. Merubah haluan serangan. Luar biasa pertandingan dua pemuda Grandmaster ini, Alireza Firoza versus Aryan Tari. Pertandingan Armenia Championship 2021 ini banyak menjadi perhatian pecatur dunia. Bagaimana tidak, langkah yang dilakukan salah satu dari pemain menakjubkan, merubah haluan serangan begitu drastis. Baiklah teman-teman, langsung saja Alireza Firoza memegang bidak hitam dan Aryan Tari memegang bidak putih. Aryan Tari memulai dengan pion E 2 langkah dan dibalas Alireza Firoza pion C 1 langkah. Putih agresif dengan pion center dan hitam menaikkan terus pion D-nya, mengajak pertukaran pion. Dan di sini terjadi pertukaran pion, lalu hitam menyambutnya dengan pion C. Terjadilah pembukaan karokan defense. Putih gajah ke D3, lalu hitam kuda ke F6. Putih menaikkan pion C 1 langkah dan membuat posisi pion menjadi rapi sekaligus membuka jalur menteri. Hitam menaikkan gajah dan mengancam menteri, kali ini menteri bergeser dan mengancam posisi pion yang ada di B7. Hitam merespon menaikkan menteri, menjaga pion sekaligus menjaga pergerakan gajah di petak hitam. Aryan Tari mengambil inisiatif menaikkan pion H 1 langkah, mengusir posisi gajah, dan gajah mundur ke D7. Putih menaikkan kuda ke F3, mengambil inisiatif ke G4 lalu hitam menaikkan kuda ke C6. Putih rokade pendek dan balasan dari hitam melakukan langkah spekulatif, naikkan pion E1 langkah, membuat struktur pion menjadi rapi kembali. Putih benteng ke jalur E dan hitam menaikkan gajah ke D6. Langkah agresif dilakukan oleh Aryan, mengancam posisi kuda. Tetapi melihat kondisi ini, hitam tidak ragu untuk melakukan rokade pendek teman-teman. Karena dia melihat posisi menteri ada di sayap pertahanan menteri. Maka apabila gajah pukul kuda, maka pion langsung pukul dan posisi raja bisa bergeser ke H dan benteng bisa mengambil jalur G. Maka dari itu putih tidak akan mengambil posisi kuda dengan pertukaran gajah. Melainkan putih mengambil inisiatif untuk mengarahkan posisi perwira ke pertahanan raja hitam Bagaimana kita melihat kuda telah bergeser dan hitam juga menggeser kudanya ke H5. Kali ini benar saja menteri ditarik ke D1 mengarahkan ke pertahanan hitam. Lalu pion F naik dan mengancam gajah. Gajah mundur ke E3. Hitam terlihat agresif, kuda dinaikkan dan mengancam gajah. Putih mengambil langkah inisiatif, lebih mempertahankan kondisi awal dari penyerangan menjadi bertahan. Setelah hitam menaikkan pion G 2 langkah, maka putih mengambil langkah manuver Pion C dinaikkan 1 langkah mencari perhatian, dan hitam membuat posisi safety raja bergeser ke H. Benteng mengepin menteri dan hitam membalas, benteng mengepin raja. Kali ini putih mengajak pertukaran memukul kuda dengan gajah dan gajah dipukul dengan gajah. Terlihat di sini posisi hitam sangat diuntungkan Penempatan gajah di F4 sudah sangat bagus menurut saya teman-teman. Menteri beralih ke D6 dan putih mengancam posisi kuda. Kuda terpaksa mundur ke E7. Dan putih tetap agresif menyerang dari pertahanan menteri. Menteri kali ini bergeser ke C7. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan menteri hitam tidak keluar dari jalur diagonal petak gajah hitamnya Maka dari ini setelah gajah diancam, lalu pion mengancam kuda. Putih tidak akan berani memukul gajah teman-teman, dan apabila itu terjadi, langsung posisinya seperti ini. Pion langsung pukul kuda, dan posisi skak dan raja bergeser, menteri mengambil alih posisi yang tepat di F4 memakan pion. Maka dari ini pertahanan putih akan hancur. Oleh sebab itu, pion tidak pukul gajah, melainkan putih melakukan langkah manuver. Dia melakukan pemukulan pion dengan pion. Kondisi seperti ini, langsung pion dipukul dengan benteng. Merasa terancam, putih langsung menaikkan gajah dan mengancam benteng, tetapi benteng tetap mengambil jalur posisi G agar mengepin posisi raja putih. Kali ini, putih
menggeser rajanya menghindari hal itu. Dan hitam merespon menaikkan pion E 1 langkah sekaligus mengajak pertukaran. Putihnya menyambut dan menteri pukul gajah. Langkah yang sangat spektakuler dilakukan oleh hitam tetap konsisten agar penyerangan tetap di jalur yang tepat. Lagi-lagi teman-teman, putih tidak bisa memukul gajah dengan pion. Apabila itu terjadi, maka menteri mengambil posisi skak dan ditutup oleh kuda, ancaman skakmat tidak terhindarkan. Maka dari itu, pion tidak akan berani ya memukul gajah. Putih melakukan perlindungan, kuda bergeser ke H2, lalu hitam mengambil langkah yang tepat. Menteri ditempatkan ke posisi yang danger sebagai raja putih. Putih memindahkan bentengnya membuat perlindungan, tetapi hitam langsung mendouble. Benteng A bergeser ke jalur G. Dengan kondisi ini, putih hanya bisa bertahan ya teman-teman. Menteri dinaikkan agar benteng bisa saling berkoordinasi. Pion E dinaikkan 1 langkah. Tetap juga teman-teman, pion belum bisa memukul gajah yang ada di petak hitam F4. Karena posisi ancaman skakmat, apabila itu terjadi, maka benteng mengambil jalur 2. Dan anggap benteng pukul benteng, maka menteri pukul benteng, skakmat. Maka dari itu, saya berpikir di sini putih melakukan langkah frustasi ya teman-teman. Karena kondisi terdesak seperti ini, dia harus membackup dari kiri ya, untuk menjaga posisi pion tersebut. Lalu ini dimanfaatkan oleh hitam. Pergerakannya menaikkan kuda sekaligus mengancam terus posisi pion yang ada di G3. Lagi-lagi, langkah frustasi yang dilakukan oleh putih melihat kondisi yang sudah sangat terdesak ya. Pion dipukul dengan kuda, lalu pion memukul kuda kembali. Dan putih memukul pion dengan menteri. Teman-teman, lihat posisi ini. Beraninya hitam langsung mengambil inisiatif memukul pion dengan gajah. Lalu benteng jaga posisi ancaman skakmat apabila menteri memakan kuda. Kita melakukan langkah manuver yang sangat cantik. Apa itu teman-teman? Kalian bisa push videonya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Ya, kita sesuaikan. Sangat brilian apabila kalian mendapatkan jawaban ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Alireza Firoza, mengancam menteri, dan menteri harus turun ke jalur 1 ya, karena ada ancaman, apalagi setelah benteng di double. Dan informasinya teman-teman, setelah benteng di double di jalur E, Ariantari menyerah. Karena dengan kondisi seperti ini, putih melakukan langkah apapun tidak akan bisa menyelamatkan rajanya. Baik, kita akan lanjutkan seperti bagaimana semestinya ya. Tidak ada langkah yang terbaik selain benteng turun ke C1. Maka kali ini kuda dipukul oleh gajah dan gajah dipukul oleh benteng. Posisi mengancam menteri dan menteri mengambil posisi skak di F3. Tidak banyak pilihan, harus ditutup dengan benteng. Maka dari itu benteng manuver ke G8. Karena posisi benteng putih open ya. Dan langkah yang terbaik putih hanya bisa mendouble, menjaga pertahanan, dan kali ini benteng naik ya teman-teman, mengambil posisi jalur skak di H4. Kali ini apapun yang dilakukan oleh putih, raja putih pasti mati karena ada ancaman skakmat di H4. Langkah terbaik putih hanya memperlambat kematian. Teman-teman tahu apa? Saya rasa juga sudah pasti paham, karena langkah putih apapun itu yang akan dilangkahkannya, raja tidak akan terselamatkan. Posisi benteng yang sangat keras mengambil posisi skak di H4. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan videonya sekaligus. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, harap subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya bisa memberikan video-video bermanfaat pemain-pemain legendaris catur dunia. Karena masih banyak dari teman-teman yang menonton tapi belum subscribe. Karena keuntungannya apabila subscribe, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari Jerry Pelawi Chess. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye. Jangan lupa komentar.